Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Dhumdar Khiladi. Dhumdar Khiladi adalah sebuah film Tamil action romantis yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Trinada Rawagnakina dan dibintangi Ramputi Hineni dan Anupama Parameswaran. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film Dhumdar Khiladi menceritakan tentang seorang pemuda dari Kakinada yang pergi ke Hyderabad untuk bekerja. Dia tinggal bersama keluarga dari teman ibunya. Pemuda itu bernama Sanju. Sanju jatuh cinta dengan anak dari teman ibunya. Keluarga di mana dia numpang tinggal. Gadis yang dia cintai adalah Anupama. Sayangnya, Anupama telah dijodohkan dengan orang lain. Sanju mengalami waktu-waktu di mana dia harus memperjuangkan cintanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Sanju telah meminta agar ibunya membangunkan dia karena dia harus pergi untuk memukul seseorang yang telah mengganggu saudara perempuan temannya. Saat Sanju telah pergi, pamannya datang mencarinya. Pamannya terkejut karena ibunya Sanju sedang mempersiapkan obat untuk mengobati Sanju jika dia kembali. Dia menjadi heran karena ibu dan ayah Sanju seperti mensponsori agar Sanju berkelahi. Sementara mereka berdebat, Sanju dan teman-temannya datang. Mereka terheran-heran karena Sanju tidak terluka dan dia datang dengan sepasang pengantin. Mereka bertanya dan Sanju kemudian bercerita. Rupanya situasi terbalik karena pria itu bukan mengganggu adik perempuan temannya, tapi mereka pacaran dan saling mencintai. Untuk membuktikan bahwa pria itu benar-benar mencintai adik temannya, Sanju mengujinya dengan menelpon 3 teman pria itu untuk mendengar komentar mereka tentang cinta pria tersebut. Dan karena terbukti dia mencintai gadis itu, akhirnya Sanju menikahkan mereka. Besoknya, pamannya datang lagi dan mengajak Sanju untuk pergi dan bekerja di Hyderabad karena ada lowongan kerja di sana sebagai tenaga IT. Sanju keberatan karena tidak mau jauh dari ayah dan ibunya. Tapi saat hal itu dia sampaikan kepada mereka, mereka malah senang dan ibunya bilang di Hyderabad dia akan tinggal di rumah teman ibunya, Viswanat. के घर में रह लेगा? नहीं नहीं मैं उनके घर में नहीं रहूंगा। बेटा 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 Ini adalah situasi di stasiun kereta api. Terlihat Anupama sedang menunggu kereta api untuk pulang ke Hyderabad setelah berlibur bersama temannya. Temannya bilang seorang pria berbaju merah menggodanya di toko. Dan pria itu juga akan pergi dengan kereta api. Diingatkan agar Anupama berhati-hati dengan pria berbaju merah tersebut. Hal sedikit meremehkan orang desa, Anupama bilang orang-orang dari desa tidak bisa mengalahkan kecerdasan orang kota Hyderabad. Percakapan mereka ternyata didengar oleh Sanju dan teman-temannya. Dia tidak terima. Sanju menyuruh agar dia dan temannya berganti pakaian karena temannya memakai kemeja merah. Dia berencana untuk mengerjai Anupama di kereta api. Di kereta api, Anupama melihat Sanju yang memakai kemeja merah. Dia teringat cerita temannya dan dia menjadi takut. Dia masuk ke bilik kereta api dan duduk di sana. Dia mengintip dan jadi gelisah karena Sanju datang juga dan duduk di depannya. Setelah Sanju duduk, Anupama makin ketakutan. Sanju kemudian menggodanya. Saat Anupama tidur, Sanju terus menggodanya. Kereta api tiba dan mereka pun turun. Anupama sampai di rumahnya dengan taksi. Waktu yang sama Sanju juga tiba di situ. Anupama ketakutan karena dia mengira Sanju mengikutinya. Ayah Anupama membuka pintu dan saat melihat Sanju, dia memanggilnya. Ternyata ayah Anupama adalah Tuan Viswanat, teman ibu Sanju. Dia bilang, dia juga sedang menunggu Sanju karena ibunya sudah menelpon. Anupama terlihat heran. Dia bertanya dan ayahnya menjelaskan siapa Sanju sebenarnya. Anupama terlihat tidak senang karena mendengar Sanju akan tinggal di situ. Sanju diam saja. Sanju diperkenalkan kepada ibu Anupama. Ibu Anupama juga terlihat kurang senang dengan kehadiran Sanju. Sanju masuk ke kamarnya dan saat keluar ada seorang gadis di sana bersama Tuan Viswanat. Dia seorang dokter anak angkat keluarga itu. Sanju dikenalkan kepadanya. Dari omelan ibu Anupama, Sanju jadi tahu bahwa Tuan Viswanat meminjam uang untuk temannya. Tapi temannya lari dengan uang itu. Akhirnya rumah mereka digadai dan mereka tinggal di kontrakan. Ibunya Anupama juga menjadi khawatir jika Sanju malah menggoda Anupama. Tapi Anupama jamin itu tidak akan terjadi. Dia bilang dia akan berhati-hati. Semua percakapan mereka didengar Sanju. Ayah Anupama bilang karena tempat kerja Sanju searah dengan kampus Anupama,
Dia meminta agar Sanju mengantar Anupama ke kampusnya. Tapi sebelumnya menyuruh Sanju mencukur jenggotnya. Sanju mengiyakan dan dia terlihat lebih tampan setelah mencukur jenggotnya. Sanju terlihat ingin bergaya anak muda, tetapi di hadapan Anupama dia tidak berkutik. Sanju kemudian mengantar Anupama ke kampusnya. Mereka melewati sebuah bengkel dan terlihat pria pemilik bengkel kurang senang melihat mereka berboncengan. Rupanya dia menyukai Anupama. Mereka tiba di kampus Anupama. Sanju terlihat senang karena terbebas dari Anupama. Selanjutnya Sanju pergi ke tempat dia bekerja. Sanju memasuki ruang pelatihan dan karena untuk pertama kalinya mereka semua bertemu, terjadi saling melirik pria mencari wanita dan yang wanita melirik mencari pria tampan. Hal itu juga dilakukan Sanju. Dia menjadi suka pada seorang wanita bernama Ritu. Gayung tersambut, Ritu juga naksir padanya. Sanju menjemput Anuska dan mereka pun pulang bareng. Anu terlihat masih marah pada Sanju, sehingga dia sama sekali tidak bersuara. Saat di rumah, Sanju akan merokok. Tapi kepergok oleh Anuska, Anuska akan pergi untuk melapor kepada ayahnya. Sanju menahannya dan meminta maaf atas kejadian di kereta. Dia bilang itu dia lakukan karena Anuska meremehkan desanya. Dari percakapan mereka, akhirnya Anuska mau memaafkan Sanju. Saat mereka berjabat tangan, Anuska bilang, kita hanya berteman. Dan Sanju mengiyakan, karena di pikirannya saat ini hanyalah pada gadis yang dia lihat di kantornya. Kembali Anuska mengingatkan Sanju untuk tidak merokok. Sanju akhirnya keluar untuk merokok. Dia merokok di samping bengkel pria yang menyukai Anuska. Pria itu menyuruh Sanju duduk. Teman pria itu bilang bosnya menyukai Anupama. Sanju kemudian bertanya tentang kisah pria tersebut dengan Anupama. Dia kemudian bercerita tentang hal-hal yang menjadi khayalnya sendiri. Sanju bilang dia menyukai seorang gadis kantornya. Pria itu senang karena Sanju tidak menyukai Anuska. Kembali saat pelatihan di kantor, Sanju dan Ritu saling melirik. Mereka berkomunikasi via HP dan akhirnya janjian untuk minum kopi. Saat di kafe, Ritu memesan minuman dan kue yang mahal. Sanju menjadi khawatir karena uangnya tidak cukup. Akhir cerita, Sanju tidak mampu membayar dan dia menelpon Anuska untuk datang menyelamatkan dia dengan membayar tagihannya. Anuska datang dan membayar tagihan Sanju. Di rumah, Anuska sedang belajar sedangkan Sanju SMS-an dengan Ritu. Sanju terlihat sedang kasmaran. Karena dilirik Anuska, akhirnya dia berhenti. Besoknya, Sanju kembali mengantar Anuska ke kampusnya. Anuska akan pergi tetapi dia berbalik dan memberikan uang kepada Sanju. Dia bilang, saya tidak suka teman saya malu karena mentraktir gadis dan tidak mampu membayar. Sanju dan Ritu saling menelpon dan membuat janji untuk bertemu. Sayangnya, karena bahasa Inggris Sanju yang buruk, Ritu mengira Sanju menyuruh dia datang karena rumah Sanju sedang kosong. Begitu juga Sanju menerjemahkan hal yang sama. Dia berpikir untuk ke rumah Ritu. Saat ditanya ayahnya, Ritu bilang ayah temannya didiagnosis menderita batu ginjal. Karena itu dia pergi untuk melihatnya. Sementara itu, saat Sanju ditanya oleh ayah Anuska, dia beralasan ada pekerjaan kantor yang harus dikerjakan. Karena itu, dia ditelepon untuk ke kantor. Terlihat Anuska mengejeknya. Ritu berpikir Sanju memintanya datang dan akan menyatakan cintanya. Saat pintu terbuka, Ritu sangat terkejut. अंकल संजू है क्या? Dia dipersilakan masuk. Hal yang sama terjadi juga pada Sanju. Hai. Terjadi sedikit cerita lucu karena kejadian ini. Tapi kita lewatkan saja. Dan ceritanya kita lanjutkan. Karena tidak sabar menunggu Sanju mengungkapkan cintanya, Ritu menelpon dan akan mengatakan bahwa dia mencintai Sanju. Sanju menerima telepon dan bilang dia berada di rumah sakit karena ada kecelakaan kecil. Karena khawatir, Ritu langsung pergi ke rumah sakit. Dan dia menjadi lega karena ternyata yang kecelakaan adalah pria tukang bengkel, bukan Sanju. Ritu bertanya tentang kecelakaan yang terjadi. Sanju kemudian menceritakan kejadiannya. Saat mereka sedang bercakap-cakap dan Ritu akan menyatakan cintanya, Ibu Anuska menelpon. Dia khawatir karena Anuska belum pulang dan HP-nya tidak bisa dihubungi. Sanju menyuruh Ritu pulang naik taksi dan dia pergi mencari Anuska. Sanju terlihat khawatir. Saat akan masuk ke kampus, dia mendengar percakapan beberapa pria. Mereka sepertinya baru mengerjai seorang gadis. Sanju menjadi makin khawatir dan berlari masuk mencari Anuska. Dia masuk ke perpustakaan memanggil nama Anuska. Dia tegur penjaga perpustakaan. Sanju berbalik dan melihat Anuska di sana. Dia terlihat sangat lega. Anuska memberi isyarat untuk Sanju keluar. Bersamaan, Ritu menelpon. Sanju keluar dan menerima telepon Ritu. Ritu bertanya, dan karena situasi baik-baik saja, dia kemudian menyampaikan perasaannya. Dia bilang, saya jatuh cinta padamu, Sanju.
मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ Ritu kemudian Sanju. melanjutkan dengan menyampaikan semua yang dia rasakan tentang Sanju yang membuatnya jatuh cinta. Ritu sedang menunggu Sanju membalas kata-kata cintanya. Tapi Sanju malah bilang, saya mencintai Anushka. I'm in love with Anu. Ritu menjadi terkejut karenanya. Dia hampir menangis. Sanju melanjutkan kata-katanya. Dia mengeluarkan semua yang dia rasakan. Rasa cinta kepada Anushka. Dia bilang, yang terjadi antara dia dan Ritu hanyalah ketertarikan. Mereka menjadi teman saja. Bersamaan, Anushka datang dan telepon diputus. Mereka pun pergi. Suatu waktu, Sanju mengantar ayah Anushka untuk membayar angsuran pinjamannya. Saat mereka akan pergi, Anushka menelpon sambil menangis. Rupanya dia diganggu pemuda nakal. Sanju menjadi marah dan pergi ke kampus Anushka. Dia kemudian menghajar pemuda-pemuda yang menggoda Anushka. Sampai di rumah, Anushka menceritakan semua pemuda yang menggodanya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Sanju mencari mereka dan menghajar mereka satu persatu. Ayah Anushka mengajak Sanju ke sebuah rumah. Rupanya dia berencana menjodohkan Anushka dengan pemuda yang juga bekerja di kantornya. Dia adalah Kartik. Pemuda itu terlihat baik, tapi Sanju menjadi penasaran dan khawatir. Karena itu, saat ayah Anushka berbicara tentang rencananya itu, Sanju menatap dengan wajah kurang senang. Dia sengaja datang karena pemuda itu akan pergi ke Amerika. Terjadi pembicaraan antar mereka. Keluarga Kartik senang dengan perjodohan itu karena Kartik juga menyukai Anushka. Saat di rumah, ayah Anushka memberitahukan kepada istrinya tentang lamaran yang diterima. Ibu Anushka terlihat senang. Anushka diam saja, tapi hati Kartik makin gundah gulana. Dalam situasi seperti itu, ayah Anushka memaksa Sanju untuk menceritakan apa yang terjadi pada Anushka dan ibunya. Sanju terpaksa bicara dengan berat hati. Karena hatinya sedang gembira, ayah Anushka mengajak Sanju minum berdua. Saat minum, ayah Anushka bilang dia telah memberikan kepada Anushka calon suami terbaik. Sanju hanya diam membisu. Dari pembicaraan mereka, akhirnya mereka sepakat bersahabat selama sebulan. Ayah Anushka memaksa agar Sanju menceritakan siapa gadis yang dia cintai. Dengan terpaksa, Sanju baru terus terang bahwa dia mencintai Anushka. Dia bilang, sahabat, saya jatuh cinta dengan putri Tuan Viswanat yang bernama Anu. Anu dan orang tuanya tidak tahu tentang ini. Tuan Viswanat, ayah Anu menatap Sanju tak berkedip. Sanju melanjutkan, saya tinggal di rumah Anda dan jatuh cinta dengan putri Anda. Ini memang tidak benar. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Mereka kemudian sedikit berdebat. Sebagai seorang ayah, Tuan Viswanat ingin memberi suami yang terbaik untuk Anushka. Dan menurut dia, Kartiklah yang paling tepat buat Anushka. Sanju bilang, Paman, lakukanlah satu hal untukku. Anda mau menjadi sahabat saya kan? Jadilah temanku selama 1 bulan. Perhatikan cintaku dengan seksama. Tuan Viswanat bilang, Anu tidak mencintai kamu. Sanju menyambung, kata Sanju. Sanju kemudian bilang lagi, saya akan pergi dari rumah ini jika saya bukan yang terbaik atau Anu tidak mencintai saya. Tuan Viswanat setuju. Dia juga ingin memastikan untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya sebagai seorang ayah. Tetapi sebagai sahabat, dia juga memberikan kesempatan kepada Sanju. Sanju merasa lega mendengarnya. Dia pergi dengan mengucapkan terima kasih. Dan inilah situasi setelah malam itu. Tuan Viswanat harus menempatkan posisinya sebagai ayah, tetapi juga sebagai sahabat Sanju selama 1 bulan. Dia pusing kepala, karena sebagai sahabat, dia harus membantu Sanju. Tapi sebagai ayah, dia harus mewujudkan keinginannya Anushka menikah dengan Kartik. Pagi itu seperti biasanya, Sanju akan mengantar Anushka, tapi karena khawatir Anushka makin dekat dengan Sanju, Tuan Viswanat berubah pikiran dan akan mengantar anaknya sendiri mulai hari itu. Anushka membantahnya. Tuan Viswanat marah, akhirnya Anushka diam saja. Mereka berdebat. Tuan Viswanat akan keluar. Sanju bilang, sahabat, ayah Anu akan mengantarnya. Apa yang harus saya lakukan? Sanju meminta Tuan Viswanat menjawab sebagai seorang sahabat, bukan seorang ayah. Tapi dia tetap mau mengantar Anushka. Mereka berdebat lagi, dan Tuan Viswanat meminta Sanju menelpon seorang temannya untuk mendengar jawaban, dan dia akan melakukan apapun yang dibilang teman Sanju. Sanju menelpon dan temannya bilang, sebagai seorang sahabat, saya akan membuat ban sepeda motor ayahnya kempes. Dan kemudian,
Itulah yang dilakukan Tuan Viswanat. Sebagai sahabat Sanju, dia mengempeskan ban motornya sendiri sehingga Anushka bisa pergi dengan Sanju. वो आज हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे। ओके। Akhirnya Sanju dan Anushka pergi. Sanju menelpon ayah Anushka dan bilang dia ingin makan siang dengan Anushka. Dia meminta Tuan Viswanat menelpon dan menyuruh Anushka untuk makan siang dengannya. Saat akan makan siang, Sanju terkejut karena Tuan Viswanat ada juga di situ. Sanju memberikan isyarat kurang senang. Tuan Viswanat bilang, saya telah melakukan tugas saya sebagai teman. Tapi sebagai ayah, saya juga harus melindungi anak saya. Sanju jadi pusing. Saat Anushka ke toilet, Sanju menelpon temannya lagi. Dan dari saran temannya, akhirnya sebagai sahabat, Tuan Viswanat terpaksa harus keluar pura-pura menerima telepon. Telepon masih dalam keadaan tersambung. Dan Sanju mulai menyatakan cintanya kepada Anushka. Tapi sayang, Anushka terus memuji ayahnya dalam segala hal. Tuan Viswanat sangat senang mendengarnya. Sanju mengalah dan minta ayah Anushka untuk datang. Sanju terus mencari kesempatan dan mencari perhatian Anushka. Tapi lagi-lagi, Tuan Viswanat menjadi penghalangnya. Suatu waktu, Sanju dan Anushka bertemu. Sanju berencana mengutarakan cintanya. Tuan Viswanat bersembunyi dan menguping sambil berharap cinta Sanju ditolak. Sanju menyampaikan cintanya. Anushka terkejut. Sanju melanjutkan dengan sederetan kalimat yang dia ucapkan untuk meyakinkan Anushka. Tapi sayang, Anushka bilang tidak. Sanju tetap memberikan kesempatan untuk Anushka berpikir. Saat Sanju pergi, Anushka mengingatkan jangan sampai ayahnya tahu tentang hal itu. Tuan Viswanat terlihat senang dan dia merasa menang. Saat mereka akan tidur, Tuan Viswanat mengolok-olok Sanju karena kejadian siang tadi. Dia bilang, silakan kamu kembali ke desa. Tanpa bilang siapapun. Sanju menerima SMS dari Anushka. Dia meminta keluar jam 3 pagi. Setelah semua orang tertidur, datang tanpa sepengetahuan ayah. Saya akan memberitahu Anda alasannya nanti. Tuan Viswanat bangun seketika karena bunyi SMS itu. Ada tambahan bunyi SMS, Tuhan, kapan jam 3 pagi? Saya merindukan Anda. Sanju berkesimpulan bahwa siang tadi saat dia menembak Anushka, Anushka tahu bahwa ada ayahnya di situ, sehingga dia menolak. Dan sekarang, dia akan melamar Sanju secara langsung. Sanju menjadi tidak sabar menunggu jam 3 pagi. Dan Tuan Viswanat malah ketakutan mendengarnya. Mereka berdua kemudian duduk di luar untuk menunggu jam 3. Padahal baru jam 11 malam. Anushka datang dengan melompati pagar. Sanju bilang dia senang. Orang yang dia cintai melompati pagar. Tuan Viswanat malah bilang seorang ayah menjadi sedih melihat putrinya melompati tembok di malam hari. Ayah Anushka bersembunyi. Anushka mengajak Sanju pergi. Dengan khawatir, Tuan Viswanat mengikuti mereka. जल्दी चलो। Mereka tiba di stasiun kereta api. Ternyata muncul Ibu Sanju dan teman-teman Tuan Viswanat. Rupanya Tuan Viswanat berulang tahun dan Anushka ingin memberikan kejutan buat ayahnya dengan menghadirkan teman-teman ayahnya. Tuan Viswanat menjadi lega melihatnya. Dia tersenyum senang. Dia kemudian segera kembali dan pura-pura tertidur. Dia dibangunkan pagi harinya. Semua orang mengucapkan ulang tahun dan dia pura-pura terkejut melihat kehadiran mereka. Hanya Sanju yang tidak berbahagia di pagi itu. Suatu waktu, saat Sanju mengantar Anushka ke kantor ayahnya, terlihat orang berkerumun. Rupanya, Tuan Viswanat dipukul oleh penagih hutang karena belum menyetor cicilan pinjaman. Sanju kemudian berteriak, siapa yang memukul paman saya? अंकल पे हाथ किसने उठाया? मैंने। Dia kemudian menghajar mereka satu persatu. Setelah menghajar, dia bilang akan membayar utang Tuan Viswanat dan mereka pun pergi. Sampai di rumah, Ibu Anushka terlihat khawatir. Tapi Anushka bilang, Sanju telah mengurus semuanya. Sejak itu, Ibu Anushka memperlakukan Sanju dengan sangat baik. Padahal selama ini dia kurang menyukai Sanju. Saat semua orang tidak di rumah, Anushka terlihat seksi dan itu membuat Sanju terpana. Anushka melakukan itu mungkin dengan sengaja karena dia mulai mencintai Sanju. Suatu malam, Anushka meminta lagi untuk bertemu dengan Sanju di jam 3 pagi. Hal itu Sanju sampaikan ke ayah Anushka. Tuan Viswanat bilang adiknya akan datang di pagi hari dan Anushka pasti akan membuat kejutan lagi. Dengan tidak terlalu senang, Sanju menemui Anushka. Anushka menyampaikan bahwa dia mencintai Sanju.
आई लव यू संजू। शादी कर लेते हैं संजू। Dia meminta agar Sanju membawanya ke suatu tempat. Artinya, mereka akan kawin lari. Dia menyampaikan bagaimana sampai cinta itu tumbuh di hatinya. Kembali dia mengajak Sanju untuk menikah. Sanju setuju dan mereka berpelukan, menumpahkan kerinduan hati mereka. Saat Sanju kembali, Tuan Viswanat bertanya dan Sanju menjawab. Sanju menjawab yang sebenarnya bahwa Anuskha mencintainya. Tuan Viswanat terkejut. Sanju melanjutkan, dia meminta saya untuk kawin lari. Ayah Anuskha makin terkejut lagi. Tuan Viswanat akan pergi dan bicara dengan Anuskha. Sanju menghentikan langkahnya dengan bilang, sahabat, akankah kamu menghentikan ayahnya ketika aku melarikan diri dengan Anu? Sanju kemudian mengingatkan, masih ada 12 jam lagi sebelum Kartik datang. Karena itu, sebagai sahabat, dia meminta bantuan Tuan Viswanat untuk membantunya. Tuan Viswanat dengan terpaksa, dia bertanya, apa yang akan Sanju lakukan? Sanju bilang, ada kereta api jam 4 pagi, mereka akan pergi. Dengan berat hati Tuan Viswanat merelakan itu terjadi. Saat pagi hari, Ayah Anuskha bangun dengan hati yang gundah gulana. Terlihat Ibu Anuskha memanggil-manggil Sanju. Tuan Viswanat diam saja, karena dia tahu Anuskha dan Sanju telah pergi. Kamar Sanju kosong. Namun Tuan Viswanat menjadi terkejut karena Anuskha keluar dari kamarnya. Dia masuk kamar dan menelpon Sanju. Tuan Viswanat bilang, Anuskha masih di sini. Mengapa kamu tidak membawanya? Sanju bilang, aku sahabatmu, tapi kamu juga sahabatku. Akankah saya membiarkan seseorang mengambil putri sahabat saya? Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk menghentikannya. Sanju kemudian bilang lagi, saya telah meletakkan hadiah pernikahan Anu di atas meja rias. Sampai jumpa, katanya. Telepon ditutup. Rupanya, Sanju telah melunasi hutang Tuan Viswanat dan mengambil kembali rumah ayah Anuskha sebagai hadiah pernikahan untuk Anuskha. Terlihat Anuskha dalam persiapan pernikahan. Sanju menerima kiriman foto dari si tukang bengkel, hatinya makin hancur melihat foto-foto itu. Setelah beberapa hari, Sanju dibangunkan ibunya dan terlihat Sanju sudah tidak mengurus dirinya. Pasti karena dia stres. Ibunya bilang, Tuan Viswanat datang dengan keluarganya. Mereka kemudian bertemu di kuil. Sanju bertanya tentang kabar Anuskha. Ayahnya bilang dia baik-baik saja. Mereka berdua berbincang sejenak dan muncul orang tua Sanju. Tuan Viswanat bertanya, maukah kamu menikahkan Sanju dengan putriku? Sanju menolak karena dia mengira dengan saudara Anuskha yang adalah seorang dokter. Tetapi Tuan Viswanat bilang, saya ingin menikahkan Anu dengan Sanju. Dengan terheran-heran Sanju bertanya, bukankah dia sudah menikah? Ayah Anuskha bilang, dia telah membatalkan demi sahabatnya. Tuan Viswanat bilang, Anu menunggumu di tempat pertama kali cintamu dimulai. Sanju pergi dan melihat Anuskha di sana. Mereka berpelukan dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.